seseorang ketika menikahi seseorang Iya, iya. yang ideal menurutnya, yang sempurna menurutnya, sebetulnya second hand. Anda maksudnya mengatakan bahwa jangan-jangan kita ini kriminal sama Tuhan gitu? Ya, kita nonton. Gimana, Ya, Pastor, untuk menghadapi kelelahan dalam pertandingan ini? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Kalau saya suka browsing IG-IG-nya Pastor, salah satunya mungkin juga masuk di Pastor Install. Itu kemana ya akun itu ya? Ada satu yang menggelitik saya. oh, Ini nih ya, yang membatasi penuaian jiwa selama pandemi itu adalah kasih iya. Yesus yang tidak terbatas. Ini gambar dari Pendeta Iya. Risa Solihin dari GBI IRC Sawangan. Shalom, Pastor. Ya, shalom, shalom. Iya. Senang ketemu siang hari dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Ini tangkapan layar saya 19 September di IG Anda. Anda foto berpose dengan beberapa orang yang dibaptis dan yang menggelitik saya itu karena ada yang nanya tapi nggak kejawab gitu di IG-nya Anda. Yang membatasi penuaian jiwa itu adalah pandemi. Wah, ini yang membatasi penuaian jiwa selama pandemi. Ya, selama pandemi adalah Ayo. kasih Yesus yang tidak terbatas. Loh, ini benar atau salah ketik nih? Kasih Yesus kok malah jadi pembatas penuaian jiwa selama pandemi? Jadi itu adalah kalimat akrobatik. Jadi Makanya jungkir balik. sengaja, sengaja dibuat agar orang berpikir Heeh. bahwa yang membatasi kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Heeh. Jadi kalau yang membatasinya adalah Tuhan yang tidak terbatas, sebetulnya kita yang terbatas sedang masuk dalam dimensi yang tidak terbatas. Nah, jadi artinya kalau sudah masuk ke Intinya dimensi itu. yang tidak Jadi terbatas, kalau kita baca secara, berarti kita tidak punya batasan. oh, jadi kesimpulannya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan, tapi kalimatnya kalimat akrobatik. Jadi ketika ada yang komen, ya saya bilang amin, gitu aja daripada rame di chat. Saya bilang Ah, oke, aman, puji Tuhan. Ya berarti dia cuma mengartikan bahwa pandemi ini membuat kita terbatas. Padahal yang membatasi kita bukan pandemi. Yang membatasi kita adalah Allah yang tidak terbatas. Berarti kita ada pada dimensi yang tidak terbatas. jadi Karena ya. secara umum justru dalam masa pandemi ini kami sangat menuai luar biasa. Oh, Karena puji Tuhan. penuaian di gereja kami itu kami lihat dari jumlah baptisan, bukan jumlah kedatangan orang. Sudah Hmm, bertahun-tahun kami lakukan pendataan itu bukan dari pengunjung. ya, Yang ya. namanya real harvest itu adalah angka daripada baptisan air. Nah ini kita nggak setiap minggu atau nggak setiap bulan saya posting di Instagram Mm-mm. karena buat saya Instagram itu bukan pengumuman. Buat saya Instagram itu adalah album foto. Ah, Buat saya pribadi ya. ah, ah, ah. Jadi kalau memang itu adalah momen berkesan, namanya juga album foto. Iya. Maka album foto itu akan diposting. Misalnya di mana di Instagram kami tidak ada yang namanya pembagian sembako gitu. Hmm, hmm. Karena buat kami itu nggak berkesan, itu biasa aja. Iya, Kalau iya. Jadi kayak artinya mestinya buat banyak ya. Banyak ya mestinya, tapi nggak semuanya masuk di situ gitu ya. ya karena saya cuma Hmm. ngelihat bahwa itu album foto. Iya, Ya, iya. gimana sih album foto? Iya, iya. Jadi yang berkesan, yang itu yang kami posting, cuma itu aja. Bahkan Baik. buat saya, kalau Anda lihat postingan saya dan caption saya itu banyak kan sih bercandaan. Makanya ini kok jadi yang membatasi penuhan jiwa apa-apaan gitu, saya bingung, makanya saya nanya ya. Oke, saya beralih ke berikutnya nih ya. Oke. Saya udah ada Oke. satu jawaban bahwa itu kalimat akrobatik katanya jungkir balik. Capture yang kedua. Nah, ini tentang Ya. putri Anda. Oh iya, betul, Musiknya betul, sudah lama betul. ini ya. It's about Kezia. Ini tentang putri Anda Kezia. Ini Ya, iya betul. putri terus anak pendeta. Anda izinkan
bertinju gitu ya? Ya karena tinju, lari itu alkitabiah. Berenang itu nggak alkitabiah karena Nggak nggak ada ada. ayatnya mengenai berenang. Nggak disebut Paulus. Catur tuh nggak ada. Nggak disebut Paulus. Yang ada berlari sama bertinju gitu ya. Oke. Iya. Ini saya menarik sekali gitu ya. Ini pasti ya karena tadi alasannya kalau diposting berarti Iya. berkesan. Ini berkesan banget. Anak cewek kok dibiarin ya tinju ya. Terus Ini gimana? bukan Hah? betul. Jadi memang pada awalnya 2019 sebelum pandemi dalam rangka olahraga, dalam rangka bakar kalori, dalam rangka bakar kardio bersama dengan kakak dan sepupunya masuklah ke sasana boxing. Wow. Dan ternyata pelatihnya atau coachnya, saya tidak menggunakan kata trainer, Ya. karena kalau trainer itu hanya memberikan pelatihan teknis. Tetapi kalau coach itu adalah seseorang yang bisa menemukan potensi Iya. dan melatih potensi itu, memantau potensi itu sampai jadi. Jadi dalam konteks Yesus kita itu bukan trainer, Yesus kita itu adalah coach. Jadi dalam konteks itu maka si coach daripada Kesia menemukan potensi dan kebetulan sekian bulan kemudian memang ada pertandingan tinju di sekitar daerah kami. Nah, itu pertandingannya dibagi dua, ada pertandingan amatir dan pertandingan profesional. Ya, putri Anda ikut yang mana nih? Pertandingan itu Yang amatir atau profesional? anak Kelasnya. saya ya yang amatir karena cuma 3 ronde dan pakai pelindung kepala kan. Kalau profesional kan 12 ronde Tanpa pelindung dan kepala. tanpa pelindung kepala. Iya. Betul. Jadi ini sih sebetulnya pertandingan amatir. Ya. Ya, saya cuma mau lihat kode itu bukan dari diri saya. Kodenya ketika Keisha bilang bahwa aku mau ikut tinju, aku sih lihat parameternya dari istri saya, Kenapa dari istrinya? Elsa ini. Ya karena ibunya. Ibunya suka tinju-tinju gitu? Suka ninju Anda gitu? Maksudnya kalau ibunya tega, ya sudah. Oh. Ya sudah, ya kan ibunya. Iya. Kalau Tapi bapaknya sih, bapaknya kalau kaget bapaknya ya? sih kan ada value yang ingin saya tuh ya sampaikan lah walaupun secara tidak langsung kan. Loh, ada value Karena berarti ketika Anda membiarkannya, Pastor? Kalau istri saya berkata tidak, saya akan berkata tidak. Saya akan sepakat. Saya selalu begitu dengan istri saya. Saya tidak pernah ada dualisme. Oke, Saya karena tidak pernah ada dualisme. ya karena Dalam keputusan dalam keluarga kami tidak boleh ada dualisme. ya patokannya istri karena Nah, istri gone, ya udah silakan gitu bertanding ya. Dan walaupun Go, akhirnya ya, go. endingnya kalau nggak salah Anda cerita itu kalah ya. Kalah ya? Jelas karena kalau lawannya itu profesional. Karena lawannya setelah diteliti di sosial medianya, ternyata dia banyak foto-foto bertanding di pertandingan sebelumnya gitu. Anda sebagai seorang bapak, ayah waktu itu nonton putrinya tinju terus ya pasti dipukul lah gitu ya. Anda pasti ikut jengkel, ikut gimana? Ikut aduh gitu ya. Gimana rasanya waktu nonton pertandingan itu? Enggak, saya sih cuma berpikir bahwa Keisha yang mengambil keputusan, bukan kita yang mengambil keputusan. Dia yang berkeputusan, dia harus menyelesaikan dan dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Wah, luar biasa. Dia sudah dewasa ketika itu usia 22 tahun dan saya ngerasa tidak perlu intervensi kecuali dia udah berdarah-darah. Saya harus lempar handuk gitu ya. Tapi kalau dia masih bisa berdiri, walaupun dia terhuyung, walaupun dia selesai ronde ke-1, ronde kedua sudah pasi, tapi ketika dia duduk diberikan semangat oleh coachnya dia tetap berdiri, ya saya persilahkan untuk dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Wih, luar biasa. Ini saya ibaratkan begini ya.
bapaknya ini pendeta, tahu bahwa hidup itu katanya Paulus memang adalah satu pertandingan gitu yang harus kita selesaikan ya. Itu kita mengacu hari ini kita mau bicara tentang 1 Korintus 9 ayat 24. Bisa ditampilin kalau dalam bahasa Inggris bagaimana ini ya, 1 Korintus 9 ayat 24. Ini saya mau bicara dengan Pastor Risa Solihin, gembala dari GBI IRC Sawangan. Nah, do you know that those who in a real real run ya, but apa namanya, kalau saya baca bahasa Indonesia deh, saya dari sini belum agak kesulitan baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Do you know that those who mereka yang ikut pertandingan itu hanya satu yang mendapat hadiah. Nah, dari sini saya bisa merasakan ya, ketika Pastor Risa ini ngelihat putrinya itu bagaikan seperti seorang bapak, dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus. Dia melihat kita ini sebagai anak-anaknya. Kita sedang bertanding hari ini. Kita sedang bertanding, ibaratnya kita semua, saya, Pastor Risa, dan kita semua penonton, netizen, kita ini lagi hidup dan kita lagi bertanding hari-hari ini gitu ya, dalam sebuah pertandingan olahraga. Dan dikatakan di situ bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan tuh semua berlari, tapi hanya satu yang mendapat hadiah, hanya satu yang mendapat hadiah. Jadi tentunya ada pemenang, ada yang kalah gitu ya. Nah, yang susah saya amati nih ya, bicara tentang pertandingan Pastor Risa, yang susah itu kan saya pikir itu bukan bertanding melawan musuhnya Kesia yang profesional ya. Bertanding melawan dirinya sendiri ketika apa ya? Ada kalau nggak salah ingat ya, dalam sebuah teknik bertinju itu ada kalanya dia itu harus bertahan, tidak melawan, mengerem emosinya. Ya kan, demi untuk sebuah kelemahan itu akan muncul dari lawan, dan disitulah dia akan pada saatnya akan masuk gitu. Jadi ngerem dirinya sendiri ini susah juga loh. Ya, apalagi kalau kita dipukul orang ini dalam konteks yang benar-benar dipukul, kita kan pengen balas gitu, enak aja saya dipukul ya kan, digambar pipi kiri kita, waduh enak aja kita langsung pengen segera membalas gitu. Maksudnya emosi ini udah langsung meledak-ledak, dan itu yang banyak terjadi, bahwa pertandingan itu bukan kita itu nggak disembuhkan sama Tuhan, bukan kita itu nggak dapat berkat, artinya menang tender misalnya, bukan kita ini Tuhan nggak lakukan mujizat, tapi seringkali kita ini dengan kehendak bebas kita ini kita nggak bisa ngerem gitu dengan segala kemauan dan kehendak kita. Gimana menurut pendapat Anda? Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat ayatnya memang harus berkonteks. Iya. Karena yang ayat yang ke-24 ini, Paulus memberikan gambaran kepada jemaat Korintus bagaimana gelanggang pertandingan Romawi pada zaman itu. Jadi ini dalam konteks literal. Saya ulangi sekali lagi, ini dalam konteks literal digambarkan oleh Rasul Paulus mengenai hak dan kewajiban daripada Rasul, karena itu konteks 1 Korintus pasal yang ke-9 itu digambarkan, difiguratifkan gitu, seperti pertandingan lari dalam sebuah gelanggang. Pada zaman itu pun sudah ada gitu loh. Pada zaman itu makanya menggunakan kalimat satu hadiah. Satu hadiah. Jadi itu adalah sebuah gambaran daripada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Tetapi relasinya kepada kita hari ini, yaitu seharusnya yang kita bahas hari ini justru adalah ayat 25. Karena kalau yang 24 itu memang kejadian waktu itu secara literal. Tetapi yang 25 itu adalah yang terjadi sekarang. Baik, saya bacakan ya ayat 25 ya. Saya bacakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah ini, menguasai dirinya dalam segala hal. Betul, ternyata ada di ayat ke-25 ini ya. Yang tadi saya bilang bahwa susah ini loh menguasai diri dalam pertandingan ini. Kita kan punya kehendak bebas soalnya kan. Betul, jadi memang orang-orang Kristen itu ada kalanya, saya tidak menyebut banyak, tetapi ada kalanya menghindari kata krisis, menghindari kata badai, menghindari kata pertandingan. Karena sebetulnya itu adalah 3 kata ini sebetulnya sinonim ya. Kenapa? Ada kalanya banyak orang Kristen menghindari karena mereka berkata saya sudah di dalam Tuhan. Saya sudah dalam keselamatan, saya sudah dalam anugerah. Jadi mereka itu sudah cukup menghindar dengan kata krisis, pertandingan, atau badai. Tetapi rasanya teori daripada teman-teman yang sebagian kecil itu sudah terpatahkan hari ini. Karena ternyata yang namanya krisis, pertandingan, badai, pandemi, COVID-19 ini ternyata juga berlaku untuk seorang yang paling beriman. Berlaku untuk semua orang yang paling percaya, yang paling intim dekat Tuhan, dengan yang paling rohani sekalipun, dan ternyata ini harus merupakan menjadi sebuah fakta. Realita yang nggak ada hubungannya lagi dengan iman, inilah sesuatu fakta. Nah, tetapi sedangkan kemarin saya hari Sabtu kebetulan pemberkatan nikah di gereja. Ketika itu saya minta pasangan untuk menyatakan janji nikah mereka. Masing-masing menyatakan sesuai dengan teks yang sudah disediakan oleh gereja. Selesai itu saya langsung ngomong sama sekretariat gereja, tolong dong ini direvisi. Ini terlalu muluk menurut saya teks janji nikahnya. Karena saya masih tetap pengen dengar bahwa pasangan itu mengatakan bahwa kami akan setia sampai akhir ketika untung maupun malang, ketika sakit maupun sembuh, ketika suka maupun duka, ketika sehat maupun sakit. Jadi perkawinan pun ada pertandingan. Enggak, jadi yang Anda pengen revisi itu yang mana, Pastor? Yang Anda pengen revisi yang mana? Karena kalimat yang tadi itu nggak ada di teks janji nikah gereja kami. Saya ingin tambahkan bahwa perkawinan itu ada sakit dan ada sembuh, ada malang dan ada untung. Ada susah dan ada duka, ada susah dan ada suka. Jangan berpikir bahwa dalam perkawinan itu seluruhnya suka, dalam perkawinan itu seluruhnya sembuh, dalam perkawinan itu seluruhnya untung. Nanti kalau buntung cerai. Saya mau ingatkan dari awal janji nikah itu bahwa perkawinan pun adalah pertandingan. Bukan hanya pertandingan seperti literal tinju gitu, ada pertandingan iman, ada pertandingan pengharapan, ada pertandingan bagaimana kita menjaga sampai setia sampai akhir janji nikah kita, itu pertandingan. Jadi maka pertandingan di sini bukan hanya pertandingan fisik gitu ya, tapi juga ada pertandingan kehidupan. Ya sekarang dalam pertandingan perkawinan misalnya, contoh, ya jelas harus ada pengendalian diri. Ya jelas harus mengendalikan diri. Kalau nggak mengendalikan diri ya bubar. Yang maunya yang enaknya aja, yang sukanya saja, yang bahagianya yang saja, yang untungnya saja. Jadi ini harus dimengerti, memang yang namanya hidup itulah pertandingan, hidup itulah krisis. Walaupun saya tahu kata krisis lebih ekstrim. Kenapa? Karena sifat daripada krisis itu jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Iya. Itu sebabnya itu krisis. Mereka yang
mempercaya akan anugerah, mereka sudah tidak mau bertanding lagi gitu ya. Pertandingan itu sudah Tuhan selesaikan gitu. Kita sedang menikmatinya saja. Bukankah di kayu salib Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita? Nah terus kenapa kita hari ini usaha gitu ya, berlari lagi, bertinju lagi gitu. Tapi ternyata Anda katakan bahwa ini sudah dipatahkan oleh perkataan Paulus di sini kan? Betul, bukan. Jadi menurut saya ketika Yesus berkata sudah selesai, itu yang pertama dia berkata sudah selesai kepada Bapa di surga. Yang kedua dia berkata selesai kepada setan. Yang ketiga dia berkata selesai kepada dirinya sendiri. Oke, itu kan Yesus. Kita kan belum selesai. Gimana sih? Yesus sudah selesai, kita belum selesai. Ya, apanya yang belum selesai? Termasuk pernikahan tadi kan belum selesai gitu ya. Masa bertanding lah gitu. Ya bertanding lagi. Yesus sudah selesai. Kita belum selesai. Tapi karena Yesus yang di dalam diri kita yang sudah selesai, akan menolong kita, akan menyertai kita untuk kita dalam pertandingan dan menang seperti Yesus. Iya, iya. Tapi masalahnya gini, Pastor. Ada jemaat mengatakan, iya kalau saya bahasa Jawanya di sini ya, kalau saya itu nggak digarai, kalau dia itu nggak mulai dulu, ya saya nggak mulai ngegas itu mulai dulu pasangan. Gimana ya Pak ya? Susah loh untuk saya nggak membalas itu. Situ yang ngegas dulu omongannya itu pedes gitu. Situ yang ngegas dulu pakai nunjukin foto-foto masa lalu segala. Kan sini emosi apalagi ini wanita gitu ya. Sehingga mimpi mereka ini kan masuk dalam pernikahan itu dunia yang indah, yang baik-baik saja. Makanya tadi Anda pengen revisi. Saya pikir kok itu janji setia di pernikahan itu kok saya pikir sudah ada di berbagai macam gereja ya. Tapi ternyata di gereja ada belum ada, itu harus ditambahkan ya, baik dalam susah senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan untung maupun rugi. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya, dia kepengen hal yang baik-baik saja nih kalau kita bicara tentang konteks pernikahan gitu ya. Dan celakanya nih, Master, celakanya ini, sekarang itu orang-orang selalu mengatasnamakan Tuhan bahwa katanya sama Tuhan disuruh cerai gitu. Nah ini gimana kalau pendapat Anda, katanya Tuhan disuruh cerai? Nah, jadi tidak banyak orang sadar, bahwa seseorang itu menikahi second hand car. Hah? Orang tuh nggak sadar. Menikahi? Jadi nggak ada seseorang tuh tidak akan pernah membeli brand new car. Tidak akan pernah. Jadi seseorang ketika menikahi seseorang yang ideal menurutnya, yang sempurna menurutnya, sebetulnya second hand. Kok bisa? Kenapa second hand? Yang first hand? Karena 20 tahun sebelumnya atau 30 tahun sebelumnya, sebelum dipegang oleh sang suami, sang istri, itu pribadi dipegang oleh bapak dan ibunya sebelumnya. Jadi kita ini pakai second hand. Nah, second hand itu sudah ada luka di sana, sudah ada pola asuh yang salah di sana, ada luka yang belum sembuh, ada luka yang belum pulih. Nah, kita berpikir waktu kita menerima itu barang, itu adalah barang brand new. Salah. Iya. Makanya itu ekspektasi kita barang second hand. Iya, itu barang second hand. Iya. Jadi kenapa dia duluan seperti itu? Yang memang barang second hand. Ya harus lebih hati-hati dong. Mudah rusak. Ya, harus lebih hati-hati. Yang memang udah rusak, mungkin udah aus, mungkin bannya harus diganti, mungkin shockbreakernya harus diganti karena sudah dipakai 22 tahun, 23 tahun. Iya. Itu barang second hand. Jadi itu juga banyak orang yang nggak ngerti dalam hal itu, seolah-olah ketika pemberkatan nikah gitu, pertandingan itu dimulai dalam kondisi 0-0. Enggak 0-0. Iya. Enggak 0-0. Ada beban masalah. Iya, dia punya masa lalu yang 20 tahun, yang sang suami gitu, yang baru pacaran 2 tahun, belum bisa mendeteksi yang sebelumnya daripada sang calon gitu. Jadi ini juga sangat penting agar pertandingan itu yang kita lalui dalam kehidupan
kita dengan platform yang sama, dengan pola pikir yang sama untuk bisa memahami, mengenali, dan menikmati, bukan memenangkan loh, dan menikmati gitu, menikmati konflik yang ada, karena udah memahami dan mengenali. Gitu ceritanya. Baik. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya harus membuka sedikit saja istri saya yang saya nikahi, yang mana kami hari ini sangat menikmati hidup kami. Kami tidak menang total daripada krisis. Krisis itu tetap bukan. Krisis-krisis itu terkadang tetap muncul, pertandingan-pertandingan itu tetap muncul, tetapi karena saya memahami latar belakangnya sekarang, saya mengenali latar belakangnya sekarang, jadi kalau dia bereaksi seperti itu, reaksinya menjadi kok bisa ya dia gitu ya, kok bisa ya dia semarah itu. Sekarang saya sudah mengenali dan memahami. Nah, jadi itulah sebuah pertandingan yang kita nikmati begitu. Kita punya Yesus, kita punya salib, dan kita pasti sampai. Amin. Sampai dengan garis finish. Gitu. Menikmati. Bagus sekali hari ini. Bagus sekali hari ini pembahasan kita dari pertandingan ke pernikahan, ke keluarga gitu, ke keluarga atau ke pernikahan. Karena bagaimanapun juga sorga itu memakai keluarga untuk rencana penebusan. Saya senang dengan kalimat ini. Tuhan nggak pakai gereja, Tuhan nggak pakai negara, Tuhan nggak pakai bangsa, tapi Tuhan pakai Yusuf dan Maria. Oh betul, berawal dari pernikahan itu ya. Berawal dari dua orang ini yang saling latar belakangnya beda banget. Oke, saya lanjutkan ya Pastor ya. Ini konteks mengenai pertandingan. Jadi tadi ada satu perkataan harus menguasai diri. Mungkin Anda punya tips gitu bagaimana kita menguasai diri di dalam segala hal itu tadi. Menguasai diri dalam segala hal. Menurut saya salah satunya yaitu adalah yang paling penting kerendahan hati. Karena semakin kita rendah hati, semakin kita tahu kelemahan kita, semakin kita tahu kekurangan kita. Justru itu mendekatkan kita kepada salib. Itu mendekatkan kita kepada anugerah. Itu mendekatkan diri kita kepada kasih karunia. Nah ini kita antar pria nih, ini yang susah dari kita gitu. Kenapa itu? Kita nih pria ya sok tahu, sok bisa, sok mampu, sok sanggup, sok kuat. Jadi menjauhkan diri kita dari salib, menjauhkan diri kita dari kasih karunia, menjauhkan diri kita dari pertolongan Yesus yang ada dalam diri kita yang berkata sudah selesai. Saya dapatkan renungan hari ini bagus. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita sampai tidak ada yang merendahkan diri kita. Waduh, ini susah ini. Kita harus merendahkan diri kita sampai tidak ada yang dapat merendahkan kita. Berarti harus rendah banget. Kita harus merendah. Ya, jadi dalam perkawinan juga begitu. Ya sekarang dor antar suami istri. Ambil keputusan saja, salah satunya merendahkan hati. Pasti selesai kok persoalan. Ngalah gitu. Dengan anak, nah ini ya dengan anak lah misalnya. Posisi ayah merasa lebih hebat, lebih berjasa. Tapi dalam satu kasus, dua kasus, menurut saya penyelesaiannya adalah bagaimana orang tua harus merendahkan hati dan minta maaf gitu. Tidak ada. Ya mau minta maaf, ya minta ampun, ya sorry papa emosi tadi, sorry papa tadi pemikiran papa salah. Karena menurut saya itu bahasa sorga. Bahasa sorga itu adalah Yesus yang merendahkan dirinya. Dan itu dia kan menguasai dirinya segala sesuatu. Itu bahasa satu-satunya untuk penebusan. Filipi 2, merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Wow. Masa kita suami nggak mau merendahkan diri dari istri, ayah nggak mau merendahkan diri dari anak. Gitu. Ini salah satu tips, tapi juga satu-satunya yang paling sulit ya, merendahkan diri kita dan tidak susah gitu untuk
berat hati untuk ngomong maaf. Merendahkan hati gitu. Iya. Tapi begini masalahnya Pastor juga ya. Dan ayat dibawa. Kalau bicara iya. tentang pertandingan nih ya, bicara dalam pertandingan. Saya lihat gini, ada orang yang dia ini menang dalam hal memberi misalnya. Oh, menang dia. Oke. Meskipun susah, meskipun tidak mungkin, tapi ternyata dia bisa memberi. Tapi saya ini susah dalam hal menang dalam hal pengampunan. Waduh, susah saya untuk bisa mengampuni dia itu. Ya. Jadi kayaknya kok ada kayak bagian-bagian masing-masing gitu. Oh, yang anak ini dia gampang melakukan firman itu. Dia menang duluan gitu. Oh, tapi dia nggak semuanya. Dalam hal tertentu saya yang lebih mudah untuk melakukan itu gitu. Jadi unik ini ya. Pertandingan tuh bisa macam-macam, sama seperti kayak kenyataan di dunia ini kan, jenis pertandingan olahraga itu kan banyak ya. Ada lari paling enggak, sama bertinju. Ya kalau mau dikembangin ya banyak, tadi ada catur yang katanya nggak ada di Alkitab. Ada juga macam-macam gitu, banyak rangkaian sport yang ada di muka dunia ini. Nah, apakah itu juga menggambarkan bahwa nggak bisa kita hakimi bahwa dia itu nggak menang dalam pertandingannya, dia itu kalah dalam pertandingannya. Padahal dalam beberapa sisi dia bisa menang loh untuk melakukan firman itu. Bukankah kita itu berhasil melakukan firman itu kan juga menjadi pemenang ya? Ada kalanya kita merasa gagal kan? Ada kalanya kita merasa gagal gitu. Aduh, kok nggak bisa ya saya memberi kali ini? Aduh, kok nggak bisa ya saya ngasih pengampunan hari ini? Aduh, kok nggak bisa ya saya memaafkan dia hari ini ya? Aduh, kok nggak bisa ya saya menghadapi satu kenyataan bahwa hari ini saya diproses sakit gitu, untuk tunggu dulu sampai kesembuhan itu terjadi gitu. Gimana, Pastor? Jadi memang apa saja yang kita lakukan hari ini itu adalah hasil dari apa yang terjadi dengan masa lalu kita. Itu seringkali seperti itu. Seringkali seperti itu. Ya. Kenapa dia suka memberi misalnya? Suka memberi. Mungkin waktu kecilnya dia selalu diperhadapkan dengan pertandingan. Tuh kakakmu senang memberi. Kamu kok pelit amat. Jadi pemberiannya itu karena masa lalunya. Karena masa lalunya. Misalnya waktu masih kecil gitu ya, dia selalu anak ini dibanding-bandingkan gitu, yang akhirnya ketika dibandingkan, kamu salah, coba kalau kamu lakukan itu seperti ini, dan akhirnya karena selalu disalahkan, akhirnya dia akan terus menyalahkan orang lain. Kenapa sih orang itu nyalahin terus? Negatif terus. Kita ngerti karena waktu kecilnya dia itu selalu disalahkan. Nah, jadi saya baru saja mengkhotbahkan mengenai titipan terindah. Itu agak promosi sedikit di YouTube. Jadi titipan terindah itu adalah Maria dan Yusuf kembali yang secara fenomenal, yang namanya Lukas melukiskan Yesus ketika usia 12 tahun. Karena 12 tahun itu adalah golden years, tetapi sekaligus critical years. Jadi dalam diri seseorang itu, di dalam diri saya sekarang sudah hampir 60 tahun, ada Riza kecil yang sampai dengan usia 12 tahun itu bersembunyi dalam diri saya. Apa itu? Itu namanya inner child. Itu namanya inner child. Jadi dalam diri saya ada Riza kecil, dalam diri Mas Gideon itu ada Gideon kecil yang bersembunyi di dalam diri Mas. Meskipun sampai hari ini. Yang ketika sampai hari ini. Dan itu tidak bisa ditolak, Mas. Itu tidak bisa ditolak. Itu nggak bisa ditengking. Ketika misalnya saya adalah cucu yang paling besar. Saya misalnya cucu saya adalah cucu yang paling besar. Saya selalu diperbanding-bandingkan. Akhirnya dari kecil, dari saya kelas 5 itu saya sangat suka olahraga. Tetapi sampai hari ini saya tuh baru ngerti kenapa saya ini sulit untuk mengalah. Karena saya nggak bisa menang, Mas. Untuk kalau ada sebuah pertandingan, apa saja nggak bisa ngalah saya. Jadi dalam debat saya kan tersinggung. Nggak mau kalah ya. Kalau ada orang yang melawan pendapat saya tersinggung. Saya selalu kalah di sini.
Kenapa saya selalu kalah di sini? Ternyata ada Riza kecil dalam hidup saya yang bersembunyi, Yaitu yang selalu dipertandingkan dan selalu kalah. makanya Dan berambisi yang untuk mana Riza menang, kecil nggak boleh ini kalah gitu ya. ya sulit menang. Oh. Betul. Yang jadi masalah lagi, kenapa usia 12 tahun? Karena usia sampai dengan 12 tahun itu adalah usia di mana seseorang tidak berdaya, Mas. Berdaya melawan ketakutan, nggak berdaya, tidak berdaya melawan tuduhan, tidak berdaya melawan pengaruh, tidak berdaya. Dan hebat sekali hanya Lukas yang melukiskan Yesus berusia 12 tahun ada di bait Allah. Yang menurut saya itu adalah satu pola asuh yang sangat berhasil dari Yusuf dan Maria. Karena Lukas pasal yang kedua itu selalu yang dibahas Yesusnya. Tidak pernah dibahas pola asuhnya. Pola asuh daripada Yusuf dan Maria itu dahsyat. Sampai akhir 33 tahun setelah daripada kehidupan Yesus selalu menang. Karena pola asuh Yesus kecilnya ketika Yesus usia 30 tahun itu benar. Wah, itu dahsyat. Itu deh. Ini seminar sendiri, Mas. Iya. Inner child ini bicara tentang masa lalu yang ternyata juga mempengaruhi bagaimana kita sekarang gitu ya. Makanya dalam hal tertentu kita bisa menang, dalam hal tertentu kita bisa kalah. Ternyata itu ada hubungannya dengan inner child kita, masa kecil kita dulu yang bersembunyi hari ini gitu ya. Betul. Oke. Dan itu harus dipahami, kita harus kenali, nggak bisa dilawan. Karena itu sudah waktu yang sudah berlalu. Dan kita juga nggak bisa salahin orang tua kita, nggak bisa salahin keadaan kita. Tetapi yang kita bisa katakan adalah kita menerima Risa kecil yang ada dalam hidup kita, yang negatif. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah secara positif, seperti yang Tuhan kehendaki. 2-3 hari yang lalu saya berenang. Kolam renangnya 20 meter, Mas, 20 meter. Dan saya ini kalau berenang 1 kilo, jadi 50 kali bolak-balik. Dan bayangkan 50 kali bolak-balik itu kan cuman bengong sendiri ya, di dalam air. Saya membayangkan, saya tiba-tiba dibawa gitu bahwa Riza kecil ini adalah pemberontak. Riza kecil inilah tidak taat. Buktinya apa? Puncaknya apa? Yaitu saya memberontak dari orang tua menjadi Kristen satu-satunya. Itu bentuk pemberontakan. Itu ujungnya kebaikan. Itu bentuk pemberontak. Iya, itu bentuk pemberontak. Saya tahu persis. Itu bukan malaikat datang, ada firman, ada penginjil datang. Enggak. Itu bentuk pemberontakan saya, ketidaktaatan saya, yang saya ingin tunjukkan kepada orang tua, kepada keadaan bahwa saya berontak gitu. Tetapi ketika saya berenang kemarin, saya tuh terkagum dengan Tuhan. Dari sejak pertama, Mas, saya menginjakan kaki gereja sampai hari ini. Saya ada di gereja yang sama, Mas. Saya nggak pernah pindah gereja. Iya, Anda cerita itu udah ya di waktu yang lalu. Jadi saya nggak pernah pindah. Tetapi sebuah ketidaktaatan, sebuah pemberontakan gitu ya. Ketika kita kenali gitu, kita pahami, kita rekonsiliasi dengan diri kita sendiri, itu kita bisa bawa kepada Tuhan dan menjadi kemenangan. Iya. Itu kan harus ada penguasaan diri juga, Mas. Bukannya saya nggak pernah ditawarin pindah gereja lagi. Iya. Dan bukannya tidak pernah ditawarin untuk kembali lagi gitu ya? Oh, kembali lagi, pindah gereja lain dengan fasilitas. Ya sudah, nggak usah diomongin. Ya, itu pertandingan tersendiri memang ya. Ada satu lagi di masa pandemi ini ya, yang membuat ini adalah pertandingan. Dan saya ingin share kepada teman-teman gitu ya, kepada audiens Bahtera Video Surabaya. Dengan pandemi, ya oke lah, hari ini penurunan COVID-19 sudah drastis, doa-doa kita dijawab. Tetapi rasanya untuk kembali hidup seperti normal, rasanya gitu, tidak ada seorang pun sampai detik ini yang berani memprediksi COVID itu hilang. Iya. Itu pasti. Betul. COVID turun itu pasti. Pandemi berakhir ada. Tetapi
COVID hilang dari muka bumi itu tidak ada yang berani prediksi. Jadi artinya kita akan tetap ada yang di mana anginnya kita tidak pernah tahu. Makanya saya bilang kepada beberapa orang, kita gereja ya sekarang cuma lihat dalam 3 bulan. Saya nggak punya plan untuk 6 bulan yang mana bisa berubah, yang setahun yang bisa, karena memang ya seperti ini keadaannya. Dan saya belajar, dan saya mengucap syukur dalam hal ini, Mas. Pertandingan yang paling sulit buat saya di masa pandemi, yaitu adalah karena banyak waktu sehingga kita banyak pilihan. Memilih waktu untuk melakukan hal yang benar, itu maksud Anda? Itu pilihan, Mas. Itu pilihan. Karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan. Makanya dalam sebuah pertandingan itu karena kita banyak pilihan ya. Tadi Anda mengatakan di masa pandemi ini banyak pilihan. Ini saya cermati ya. Ini dalam konteks banyak kasus mereka yang curhat pada saya gitu. Mereka hari-hari ini terjebak dalam pilihan untuk memilih hutang lewat pinjaman online. Dan di situ mereka berdarah-darah, di situ mereka cedera, terluka-luka gitu ya. Wah, dikejar debt collector sana sini. Waduh, macem-macem. Wah, ini. Jadi artinya kan sebuah pertandingan itu kan bisa membuat kita itu lama-lama ya capek loh. Ya. Capek. Lama-lama capek gitu. Capek. Ya, lama-lama aduh menyerah deh, udah lelah, saya udah nggak berdaya gitu ya. Bisa membuat terluka. Ya, dalam sebuah itu case-nya masih untung itu ya. Cuma 3 ronde, nggak ada yang luka gitu. Tapi ya pasti ada lah gitu ya. Pasti ada resiko untuk itu gitu. Tapi Casey aja dalam pengakuannya traumanya 3 malam nggak bisa tidur. Wah, traumanya 3 malam. Trauma apa itu ya? 3 malam tidak. 3 malam tidak bisa tidur karena merasa dipukulin orang terus. Pertandingannya sudah selesai, traumanya belum. Ya, namanya juga amatir, Mas. Namanya juga newcomers. Betul. Saya dengar kalau prajurit perang itu pun bukan orang yang Pak Risa, kalau saya dengar prajurit yang perang gitu ya, mereka itu setelah perangnya udah selesai, tapi perang dengan apa ya, trauma itu juga terus-terusan loh. Ya karena mereka selalu mengacungkan senjata dan di depan mata itu banyak melihat kematian demi kematian. Nah itu traumanya itu bisa seumur hidup loh, itu pasukan-pasukan tentara itu. Betul. Jadi bagaimana nih? Maksud saya gimana, Pastor, untuk menghadapi kelelahan dalam pertandingan ini? Hari-hari ini tadi seperti Anda katakan gitu, nggak ada yang bisa memprediksi sampai kapan gitu ya. Termasuk Anda sampai nggak berani untuk memplanning sampai jauh-jauh ke depan gitu, setahun ke depan. Wow, biasanya kan udah disiapin gitu ya. Barusan selesai Natal, udah nyiapin Natal lagi tahun depan gitu. Tapi sekarang nggak berani kan dengan anak kecil. Kan bisa tiba-tiba PPKM semua tutup. Nah, capek gitu. Hari-hari ini banyak yang capek. Anda punya tips? Anda punya cara? Kalau mereka sedang hari-hari ini kelelahan dan habis nafasnya gitu. Oke, saya cuma memang klise ya, memang klise ya. Tetapi kalau menurut saya ini powerful. Yaitu adalah firman pelita bagi kakiku. Jadi memang kenapa bukan obor, bukan lampu sorot gitu ya, cuman pelita. Tapi memang itu menjadi pengharapan selangkah demi selangkah gitu. Jadi saya ini baru karena baru PPKM, saya ini baru menyelesaikan film Prison Break di Netflix. Serial. Nggak kira-kira 80. Ya kalau ditanya kenapa 80, ya karena banyak waktu. Kenapa 80? Karena memang filmnya susah ditebak. Iya. Tapi yang saya senang dari Prison Break itu yaitu bahwa si Michael siapa jadi lupa. Si Michael itu yang di filmnya itu selalu menjadi narapidana, selalu menjadi terpenjara dari satu penjara ke penjara lain, dan dia selalu lolos. Dan ketika dia ada di dalam penjara yang paling dalam, yang dia butuhkan cuma satu, yaitu adalah cahaya. Kalau ada cahaya berarti ada lubang. Dan kalau ada lubang, ada peluang, ada kemungkinan untuk dia lolos.
Iya. Gitu cerita. Iya, iya, iya. Nah, tenang aja lah kalau 80 episode kalau sama pendeta ada pewahyuan. Sampai 80 soalnya. Oke, Tenang meskipun aja, kelihatannya ada klise, pewahyuan, ada sesuatu. ya, jadi meskipun klise Ya. Anda analogikan sinar terang itu dengan firman-Mu, berita baru tadi itu ya. Yes. Ah. Ketika lelah, buka Alkitabmu. Ketika Anda lelah, gampang banget. Sekarang Alkitabmu ada di handphonemu. Di mana saja dan kapan saja Anda bisa lihat. Aksesnya sangat terbuka 24 jam. Jadi si Michael ini nggak pernah pesimis. Dia nggak pernah apatis. Dia bilang dia mau sampai di penjara yang terkejam pun dengan maksimum dengan maksimum security, proteksi begitu, security gitu. Ya. Asal ada lubang aja, ada cahaya. Lolos ya. Dia yakin lolos. Oke. Ya namanya juga film, Mas. Iya, Namanya juga film. iya. Ya tapi dari situ, wah aku bilang bener ya, firman itu pelita bagi kaki kita. Iya, iya. Tapi Cerita meskipun bagi film, kita. kita juga ada punya satu kesempatan peluang untuk lolos itu tadi kan ya, lolos dari sakit penyakit kita hari ini, lolos dari segala kebangkrutan kita hari ini. Ada peluang kan artinya ya masih. Ketakutan, kekalahan kita. Yeah. Kita masih tetap punya peluang karena kita punya firman dan firman itu adalah cahaya. Oke. Kalau inner child Anda itu mengatakan bahwa Anda selalu mungkin dilatih, dididik untuk olahraga yang nggak bisa kalah gitu ya, harus menang, harus merebut piala, harus merebut juara. Tapi sebaliknya kan nggak semua orang juga kayak begitu ya, apalagi mungkin masa kecilnya ya sudahlah gitulah gitu, menjadi orang rata-rata yang biasa-biasa saja, sehingga pribadinya itu nggak terbentuk. Dan hari-hari ini kan banyak juga ya kasus bunuh diri, loncat-loncat itu, loncat-loncat tuh banyak terjadi. Justru orang yang kayak begitu, Mas. Iya. Orang dulu waktu inner child-nya rata-rata biasa-biasa saja. Ketika dia kaya, dia tuh bisa menjadi penyumbang gereja terbesar, Mas. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah emosi yang dia bisa luapkan sekarang. Oh. Dulu misalnya ke kantin selalu ditraktir. Setelah dia punya uang, jangan coba-coba traktir dia, Mas. Bisa tersinggung, Mas. Gengsi dia. Artinya cukup jadi, sudah lah saya begitu gitu ya. Betul. Jadi memang kemungkinan ini bisa terjadi secara minus, secara negatif atau secara positif. Iya. Jadi itu harus dikenali, dan kita ketika kenali berarti kan artinya kita menguasai diri kita sendiri, termasuk yang paling tersembunyi menurut kitab Mazmur. Iya. Yang tersembunyi itu apa? Ya luka-luka itu. Dan memang untuk menyembuhkan luka itu terkadang sakit, Mas. Betul. Karena banyak orang itu ketika luka langsung pakai tensoplas, langsung pakai doa, langsung pakai pengampunan, langsung pakai diampuni. Padahal terkadang itu luka kalau memang udah membusuk kan harus dikorek, Mas. Nggak cuma sekedar di tensoplas, tapi dioperasi mungkin ya. Kalau di tensoplas ya sepertinya kelihatan di bagian luarnya sembuh. Kamu sudah sembuh, sudah. Kenapa? Karena udah ikut KKR, sudah dijamah, sudah ngerasain rohani. Tapi ketika ada situasi dan kondisi yang memicu, itu sakitnya bisa muncul lagi, nyet lagi. Terus orang-orang di sekitar kok dia kayaknya nggak kelihatan, tapi kok kelakuannya kayak gitu kan gitu. Iya. Karena memang belum sembuh sebetulnya. Jadi akhirnya belum menguasai dirinya sendiri. Untuk pertandingan ini. Iya. Ini banyak ya. Seru sih. Banyak yang dipertanyakan oleh jemaat gitu ya. Kalau yang lain disembuhin kok saya enggak gitu. Kalau yang lain Tuhan berkati, saya udah bosen lah khotbah-khotbah tentang berkat-berkat, karena itu enggak saya alami gitu. Saya capek, saya lelah, dan akhirnya dia menyerah kalah. Akhirnya dia menyudahi segala sesuatunya dengan cara yang menurut saya enggak bertanggung jawab ya, mengakhiri hidupnya.
Memang pertandingan di sini kan Anda bicara bukan soal menang dan kalah gitu, tapi masalahnya banyak orang mengkalahkan dirinya dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan suicide, bunuh diri seperti itu. Apa yang mau Anda mau Jadi katakan? ada satu kata kunci, Mas, yang hanya 14 kali kata ini muncul dalam Alkitab. Apa itu? Dan kata ini tidak dianggap Kristen, Apa itu? tidak dianggap rohani, dan ini dianggap terlalu agama sepupu. Yaitu satu kata, yaitu adalah ikhlas. Makanya hanya 14 Orang kali. tulus belum tentu ikhlas. Betul. Tapi orang ikhlas pasti tulus. Apa sih ikhlas? Itu tidak menuntut balas tanpa syarat. Itu ikhlas. Ketika kita ditimpa COVID, ikhlas. Pasti menyenangkan. Tidak mudah sih itu ya. Ketika kita memberi ikhlas, pasti menyenangkan. Karena kita nggak menuntut balas. Yang jadi masalah ini pengajaran di gereja ini kebanyakan Kristen panjat pinang. Apa itu? Jadi yuk sama-sama kita unity untuk panjat itu pinang. Kalau licin ya itulah perjuangan kita. Yang penting dapat panci di atas. Oh repot mas. Jadi semuanya serba iming-iming. Itu pengajaran yang Mas sebentar ke mall, ya di sebelah ada ibu-ibu gitu ngobrol, harus ikhlas. Mas pasti nggak nyangka kalau orang itu adalah orang Kristen, pasti Mas akan langsung deteksi itu bukan Kristen karena ngomongnya ikhlas. Tapi kalau orang yang di sebelah makan, di sebelah kita gitu makan ngobrol, kita harus jadi terang. Kita langsung prediksi, tanya aja gerejanya, pasti disebut. Karena itu adalah kata terang identik dengan Kristen. Kata ikhlas itu identik dengan kedar. Jadi orang Kristen tuh nggak kenal kata ikhlas. Itu menipu, Mas. Stop sudah itu kita. Menipu. Iya. Yang jadi masalah ini adalah pengajaran gereja. Pengajarannya itu adalah panjat pinang. Itu aja. Artinya panjat pinang itu bukan hanya kita untuk memperoleh panci yang ada di atas, bukan. Tetapi juga ketika Anda jatuh gitu, karena licinnya itu pohon pinang, kenapa licin? Repot. Saya 2 tahun yang lalu khotbah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun soal ikhlas. 50% lah gereja nggak undang saya lagi. Gara-gara pengajaran itu. Iya. Nah sekarang, sekarang diperlihatkan 2 screen. Oke, tolong diperlihatkan 2 screen. Oke, tolong lihat ya. Oke, saya kasih Mas ya. Tolong diperlihatkan 2 screen di depan saya. Oke, sekarang Mas. Oke. Iya. Saya kasih benda ini. Saya kasih benda ini ke Mas ya. Iya. Saya ada di tangan Mas. Iya. Saya sebagai Tuhan memberi ini kepada Mas ikhlas. Iya. Alkitab pakai dalam bahasa perjanjian baru menggunakan kata cuma-cuma. Iya. Oke. Saya berikan kepada Mas ikhlas. Iya. Kalau saya berharap, Mas. Mas kembalikan ke saya, itu kriminal, Mas. Ya ampun. Anda maksudnya mengatakan bahwa jangan-jangan kita ini kriminal sama Tuhan gitu? Ya, nuntut. Iya juga ya. Tanpa sadar saya sudah kasih Mas. Nah, sekarang saya kasih Mas. Iya. Kasih Mas itu apa? Apa namanya? Iya, katakan itu Mas lah, Mas batangan lah. Remote kasih ke Mas. Udah gitu Mas kasih ke operator yang sekarang pegangin Zoom. Terus? Udah gitu Mas kan terima dari Tuhan. Iya. Mas kan terima dari saya. Iya. Udah gitu Mas sekarang kasih ke Mas yang ada di sebelah Mas, namanya Pak Agus misalnya. Terus Mas tuntut balas dari Agus. Kan kriminal, Mas. Iya. Betul. Ini loh, makanya kalau kita nggak ikhlas ya kita bisa jadi kriminal akhirnya malahan ya.
Kriminal, Mas. Saya sekarang diberkati sama Tuhan. Mm-mm. Memberkati gereja, gitu kan, Mm-mm. memberkati gereja, gitu kan. Kok gereja mau nggak memperhatikan saya? Mm-mm. Kriminal itu ya. Saudara, kriminal. Dan itu nggak sehat. Hmm. Saya selalu ngajar kepada jemaat supaya kita menang dalam pertandingan, yang menang di dalam pertandingan nih. Mm-mm. Kita dikasih sama Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita segalanya, terlebih dahulu memberkati kita, mengasihi kita, kita memberkati sesama kita. Biarlah sesama yang memuliakan Tuhan. Mm-mm. Nanti Tuhan yang akan mengembalikan lagi ke kita. Cycle-nya harus begitu, Mas. Iya, iya, iya. Yang jadi Oke. masalah cycle kita ini, saya diberkati Tuhan, saya memberkati Bahtera Yuda, Mm-mm. jadi konten. Mm-mm. Dan sekarang Bahtera Yuda perhatiannya apa ke saya? Mm-mm. Bahkan Kriminal. kriminal, Mas. Iya. Bukankah kadang-kadang dalam dunia bisnis kan juga begitu gitu ya, take and give gitu kan. Ada keuntungan apa gitu kan. Iya, iya, Betul, iya. ada Ini betul, betul. Tapi dengan Tuhan kan ya, kita terlebih dahulu dikasihi, terlebih dahulu diberkati, ya, terlebih dahulu. iya, iya. Jadi Iya. sudah diberkati malahan ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini satu obrolan yang luar biasa sepanjang hampir setengah jam lebih ini ya. Tapi kalau boleh saya sarikan, mungkin bisa disarikan summary kita hari ini. Kita bicara tentang pertandingan tadi. Ada beberapa yang kita bisa Sudah apa ya? sejam, Mas. Ya, sudah sejam ya. Bisa ditampilkan summary kita hari ini bahwa pertandingan kita itu kan bukan ternyata melawan orang lain, tetapi adalah Ya. sebenarnya melawan diri kita sendiri ya. Tadi ada tips di situ, ya rendah hati lah ya untuk kita bisa menang terhadap diri kita sendiri. Tidak ada salahnya gitu untuk say sorry. Meskipun kita ada di atas kedudukannya, meskipun kita lebih, tapi tidak ada salahnya gitu ya. Dan juga pertandingan itu selalu per jenis cabang, kelas masing-masing ada orang yang bisa bertanding dalam hal itu dan dia bisa mendapatkan kemenangan. Tapi belum tentu kita nggak bisa menghakimi juga yang lain itu menang, karena ternyata kemenangan atau kekalahan itu tadi dicermati oleh Pastor Risa sangat dipengaruhi oleh inner child kita ya. Ya, kita kadang-kala bersembunyi di balik inner child itu. Jadi hari ini yang membentuk kita untuk bisa menang ternyata ada hubungannya dengan inner child. Dan juga kadang-kadang kita bisa lelah, kadang-kadang kita bisa menyerah, kadang-kadang kita bisa trauma, kadang-kadang kita bisa cedera. Itulah konsekuensi sebuah pertandingan. Tapi tidak ada hal lain, sekalipun klise tadi Pastor Risa mengatakan bahwa ada satu titik terang, maka kita pasti ada satu kemungkinan gitu ya untuk lolos dari sebuah kekalahan yang membuat kita lelah hari ini ya. Andalkan pelita, andalkan setitik cahaya itu, maka itu akan membuka sebuah peluang yang besar, bahkan kita lolos dari kepungan penjara tadi yang diilustrasikan ya. Dan juga yang terakhir bahwa pertandingan ini adalah bukan untuk pribadi yang kekanak-kanakan, untuk yang cengeng ya, termasuk baper, termasuk mudah menyerah, dan termasuk tadi yang dikatakan oleh Pastor Risa bahwa pertandingan ini bukan untuk pribadi yang kriminal ya. Berarti bukan pertandingan itu namanya kalau kriminal ya kan. Aduh. Pertandingan tinju ya, kalau kalau dia dipukul ya ikhlas, Mas. Iya, kalau dipukul ya ikhlas lah, masa menuntut balik gitu. Itu kan kriminal. Wah, 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 wah. Iya, iya. Ini kuncinya adalah ikhlas ya. Tidak mudah memang. Orang Kristen itu tidak apa ya? Tidak selalu diajarkan untuk perkataan ikhlas ini. Tapi ya hendaknya hari ini kita ya belajar untuk ikhlas ya. Artinya apa, Pastor, ikhlas? Ya ikhlas ya, tidak menuntut Tidak menuntut balas balas, ya. tidak menuntut balas, tanpa pamrih, tanpa iming-iming, tanpa syarat. Boleh nggak Dan dengan itu adalah bahasa? kasih Yesus. Boleh nggak dengan bahasa sederhana ikhlas itu? Ya sudahlah. Terserah Tuhan deh gitu. Nah, kalau dalam bahasa apa tuh komunikasi, ikhlas itu titik. Kalau orang Kristen kebanyakan koma. Memberi koma, nanti diberkati 36 Asal kali lipat jika ganda. Koma. Kedar, sorry, ada kelebihan dari kedar. apa itu? Teologi kedar yang diakui oleh teman-teman saya yang
yang terbuka dengan pengajaran ikhlas di mana ketika saya berkhotbah. Justru itu adalah kelebihan daripada teologi akedah. Titik. Oh. Zakat. Titik. Oh. Kita masih koma ya. Kita masih koma. Itu yang membuat gak Masih ikhlas. koma. Baik. Kita pedagang. Baik, Pastor Isa, ini nggak saya komakan kok. Bener, saya janji titik. Asal ada doa buat kita semua hari ini ya, yang sudah bertanding. Nanti setelah itu titik udah selesai. Saya janji nggak akan saya komakan ya. Baik, Pastor Isa, silakan. Kita sama-sama doa yuk ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk siang yang berkualitas, yang penuh dengan anugerah. Siang yang penuh dengan inspirasi, siang yang penuh dengan pewahyuan, dan semuanya berasal daripada Tuhan, karena kami selalu terkoneksi dengan sang terang itu. Amin. Dengan sang cahaya itu, dan biar cahaya ini menerangi setiap teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga yang bisa mengikuti dari konten ini. Dan konten ini tidak akan di take down, dan konten ini akan sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, memberkati gerejanya. Amin. Memberkati kerajaan sorga. Terima kasih untuk berkat kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari yang salah. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dalam setiap pertandingan kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Amin. Oke, titik ya. Udah selesai. Pastor Isa, sampai berjumpa di temu layar berikutnya ya. Thank you. God bless. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.